pasien. Dan ingat, ketika kalian berobat, ketika kalian juga punya amalan dan ilmu, kalian nggak perlu nutupi atau mengunci badan kalian dengan tenaga kalian sehingga yang mengobati itu dia ngerasa tenaganya ketolak. Nggak perlu. Lepas aja tenaganya, nggak perlu sok-sokan kuat. Nah, jadi Mas Angga lepas sekarang. Jadi energi yang akan istri Mas Angga sampaikan ke saya itu akan sampai. Dan kalau memang saya sakit, akan sangat terasa sakit ke badan saya. Oke, seperti biasa, Papa suruh baca sholawat. Berapa kali? Seperti biasa, jari kelingking dulu. Kelingking, manis, tengah, ini, dan jempol. Mam, ingat nggak Papa pernah sakit yang namanya asam urat tinggi? Nah, yuk. Pakai minyak boleh. Nah, jadi dimulai dari jari ya, yuk. Sakit asam urat. Iya sakit lah. Terus Ya. berapa kali? Tengah. Biasanya kalian lihat orang jerit-jerit, saya jerit-jerit sekarang. Berapa kali? Ganjil pokok. Harus ganjil ya, 3, 5. Ini untuk titik asam urat. Oke? Jari-jari ini untuk asam urat. Kalau dia sakit, dia pasti ini namanya asam urat, guys. Mas Angga pernah 13,1 asam urat karena saya sangat senang kacang dan masakan Padang, jeroan dan lain-lain. Next. Nah, lagi. Jempol. Oke, untuk HNP ya, untuk kalian menggerakkannya bisa menyentuh jari kelingking di kaki. Karena ini ketika ditotok, dia akan terasa sakit banget. Coba Om, ini Mam. Terserah. Aduh, sakit Pak, jangan keras-keras. Karena ini bukan HNP Mas Angga, karena asam urat saya memang tinggi. Mungkin ya, karena udah nggak pernah cek ya. Karena titik ini pasti titik asam urat, kalian bisa coba Mam. Nah, kenapa Mas Angga suruh titik itu? Karena dia sakit banget, pada akhirnya bisa merangsang saraf rasa. Ketika dia diem seperti ini, karena sakit-sakitnya dia pasti akan nekuk seperti ini. Nah, itu melatih yang namanya refleksnya. Kalian bisa coba di rumah titik ini ya. Bisa juga yang kiri mah. Asal benar. Puas dia nyiksa saya. Bukannya kalian lihat saya nyiksa pasien kan, sekarang saya disiksa. Jadi sampai keringetan bener. Ternyata rasanya di terapi Mas Angga seperti ini ya. Sakitnya bener nano-nano dan sakit banget. Sumpah. Nah, ini untuk titik orang saraf kejepit yang pernah jatuh. Kelihatan kan dari situ udah? Agak dekat dikit. Jangan ditutupin itu kan. Ini. Sini Bang. Ambil minyak ya. Minyak sembarangan. Ya minyak zaitun atau minyak apa lah yang jelas. Jangan oli lah ya, mentang-mentang bikin oli. Kalian bisa kasih minyak ini ya. Berapa yang nonton Kak? Di atas nih, kenapa? Kenapa? 974. Nih, kalian bisa kasih minyak sini dan sini. Ini tarik ke atas. Mam. Tarik ke atas ini. Sip, tunggu, Papa jelasin dulu. Kenapa sakit banget? Karena ada transfer energi di saya. Cuma ini ya, bisa kalian catat. Ini belum ada yang namanya asma sifat pengobatan. Ketika ada asma sifat pengobatan, saya tambahin. Ini kan cuma energi positif, artinya bikin istri saya punya tenaga yang mestinya dia tenaga biasa, sekarang mungkin bisa 10 kali lipat tenaga dia. Nah, ketika itu dikasih tenaga yang namanya asma penyembuhan di Islam, ya, itu bisa bikin istri saya merasakan di mana adanya penyakit. Ketika sakit, itu pasti ada penyakit. Ketika enggak, itu memang enggak ada penyakit. Nah, karena ini memang masih saya ajari untuk
beberapa titik dan memang murni tenaga dalam yang saya masukkan. Jadi semua titik asal sarafnya betul ya Ma, pasti kerasa sakit. Kalau dia titiknya itu salah, nggak akan pernah ada sakit. Beda lagi ketika asma penyembuhan dimasukkan. Ketika asma penyembuhan itu dimasukkan, meskipun betul titiknya, tapi dia nggak ada penyakit, dia nggak akan sakit. Oke? Kalau dia ada penyakit, dia pasti akan jerit-jerit. Jadi semua titik, kalau mama bener menekannya sekarang, papa akan ngerasa kesakitan. Jadi dimulai dengan titik jatuh. Orang yang pernah jatuh, kecilnya kayak entah mudanya atau masuk sekolah atau kapan, pasti dia pernah jatuh. Apalagi jatuh cinta. Gimana? Gimana nih? Dari bawah ke atas. Nggak sakit. Kurang-kurang. Guys, deketan nggak? Gimana? Nah, dia karena kenapa nggak sakit? Karena keliru di sini. Ini yang ditekan. Ini titik jatuh. Oke, ini mah. Ini mah. Ini. Ya. C. Ini kita arahin karena dia masih latihan. Kebelakangan nggak apa-apa juga kelihatan. Nah, ketika titiknya ini tepat, saya jamin Mas Angga teriak C. Ini. Yang satunya jangan gitu. Berapa kali nih? Terserah, karena ini tutorial cuma. Tapi jangan sakit-sakit. Ah. Ah. Cukup. Ini ketika yang mau diobati, dia nggak ngancing orang yang mau mengobatinya. Artinya tenaga yang masuk dari orang yang mau ngasih pengobatan, dia nggak kunci. Beda ketika Mas Angga pakai ada doa khusus, yang mau mengobati, tenaganya nggak akan masuk ke saya, cenderung malah dia akan balik. Itu enggak. Itu kesakitan tadi. Tapi kalau Mas Angga pakai doa khusus, tenaga yang orang yang mengobati, dia nggak akan masuk ke tubuh kita. Biasanya orang yang mau nyoba-nyoba seperti itu. Kita coba ya. Jadi nggak akan ngerasa sakit. Kayak disentuh biasa, malah tangan dia yang akan sakit. Ya ini orang yang nggak niat berobat menurut saya. Artinya kenapa? Dia menutup jalurnya tenaga orang yang mengobati untuk masuk ke tubuh kita. Pada akhirnya nggak akan pernah ngerasa sakit. Lagi mau, tangan dia yang akan sakit. Iyalah, nggak apa-apa dong. Pak, Kepa. acting aja tuh. Biasalah netizen. Beda dengan ketika kita memang murni mau berobat, jadi nggak usah baca apapun, niatkan di dalam hati kalian. Kalau kalian mau berobat dan pada akhirnya kalian mendapat kesembuhan dari pengobatan itu. Oke, itu titik yang di kaki. Titik yang di biasanya sih ini untuk saraf kejepit aja soalnya kan. Kalau yang ini yang kaki, jadi yang di lumbar L di bawah L2, 3, 4, 5 biasanya orang kena. Tapi kalau di lumbar yang C, yang di leher C, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5 itu biasanya menyerang yang namanya tangan. Ini titik-titik di tangan. Nah ini titiknya ini, kasih minyak ini dulu ya. Ini Bang, titik ini loh ya, titik ini ya. Nah, itu ditarik ke atas ya. Oke, itu ya. Terus titik yang kedua ini Bang ya. Ini untuk tangan. 3 Mas. Ini Mas. Oke, gini Mas. Ya. Nah, jadi seperti itu untuk di tangan yang akan terasa kayak geringging-geringging, ada strum-strum dikit seperti itu nih, kayak grek grek grek. Nah, itu yang di bawah, cukup Mas. Jadi 1 ya, 2, 3, 4 Mas. Ya. Ini. Ya.
Sini. Jadi untuk yang HNP di K ya, di leher. Cukup. Jadi Mas Angga ingetin dulu, sakit banget. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kanan kiri sama. Ya. Sekarang setelah kaki dan tangan selesai, berbaring. Sini, Bang. Jadi ketika ini udah selesai, ya, ini udah, ya, tinggal satu titik lagi, yaitu ini, Bang. Ya. Kasih minyak. Oke. Satu lagi. Bonus. Ya. Jadi cukup di titik ini aja ya. Jadi setelah tadi di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, itu yang tangan. Jadi setelah itu selesai, langsung belok. Jadi biar Mas Angga kelihatan wajahnya, Mas Angga belok sana aja ya. Sik gini aja. Jadi kalau orang jatuh ya, kebanyakan dia jatuh duduk kebanyakan. Jadi di titik ini tekan Mak. Jadi di titik ini ya. Oke, ini. Tidak kuat Mama turunnya. Kalau Papa turun juga ini kan. Jadi ini diginikan guys. Kak, berdiri Kak. Jadi titik ini guys. Ya. Itu titik yang jatuh. Iya, ke bawah. Iya. Cukup. Jadi berulang-ulang. Kalau titiknya betul dia akan kesakitan. Setelah itu kalian lihat tulang belakangnya. Ini ke atas sini. Oke. Ini letter L di sini ya. Kalau dia saraf kejepit, dia ada yang menonjol. Tapi kalau yang sudah pernah periksa di MRI, itu biasanya ada fotonya yang menunjukkan di mana titik saraf kejepitnya. Setelah kalian tahu di mana titik kejepitnya, ambil minyak, diginikan Mam. Digituin. Ya. Pakai telunjuk apa? Telunjuk atau jempol boleh, tapi jangan keras-keras. Pegangin kan aja. Ya, digitukan aja pelan lo ya. Pelan Mam. Jadi ditekan-tekan Pelan-pelan sampai bengkaknya hilang. Ya. Cukup. Itu untuk yang di lumbar L. Kalau yang C nanti di leher, masa nggak kasih tahu. Oke. Untuk menghilangkan kram selain yang di sini, ini tekan. Oke. Ini. Nggak dari sana ya. Ini dan ini. pakai tangan dulu. Satu, ini dan ini. Ya, bisa kalian ginikan karena masa nggak pakai anu. Gini. Ya. Jadi yang saraf kejepit ya, di titik ini dari atas ke bawah. Pakai jempol Mam. Nggak kuat. Nah, cukup. Terus biasanya untuk saraf kejepit dia sering mengalami yang namanya sakit pinggang. Kalau untuk sakit pinggang biar yang di YouTube juga bisa kelihatan, kakak di sana lagi. Jadi ini untuk titik yang sakit pinggang. Jadi posisi kayak tadi. Oke. Jadi titik ini, titik gemes kalau kata saya, titik paling pasien saya paling nggak mau ini, paling sakit banget katanya titik ini. Tapi mudah-mudahan saya nggak sakit. Terserah pakai tarik telunjuk kalau papi biasanya sih ke atas, dari sini ke atas. Ini Bang. Jadi titik ini ya guys. Ini untuk orang yang sakit pinggang. Gara-gara HNP atau pinggang biasa pun bisa dicoba. Bonus mah. Jangan bonus. Itu untuk yang sakit pinggang, oke? Tunggu sakit, Mam. Sumpah sakit, ternyata kayak gini ya kalau rasanya di terapi totok saraf ala Mas Angga ya. Jadi untuk pinggang satunya pun bisa dengan berbalik posisi. Tapi untuk yang sini Mam, ada titik tadi yang lupa di bawah lutut Mam. Seperti yang Bapak sering kasih Mam, di bawah lutut Mam. Nah, kalian bisa gini kan? Ada di sini. Oke?
Ya. Ini kan Iya bener. Jadi kalau betul titiknya, apalagi sudah Mas Angga transfer energi, akan sakit banget. Ojeng ongguan guys. Satu lagi. Kalian papa dipijet lah. Allahu Akbar. Jadi itu satu titik yang di bawah lutut yang biasanya orang sering kram untuk berjalan, ya. Terus setelah itu pinggang satunya sama Mam, seperti tadi. Allahu Akbar. Allah. Cukup. Jangan jadikan ajang balas dendam. Oke, setelah itu semua selesai, ya. Untuk yang sakit pinggang, juga yang di kaki, kram, tangan juga sudah. Kalian bisa putar ulang video ini. Terkadang ada yang terkena di lumbar C yang di belakang sini, Mas. Kalian lihat, biasanya di sini ada benjolan tulang belakang yang menonjol. Karena Mas Angga tidak terkena yang namanya HNP atau saraf kejepit, nggak ada kan? Kalau ada sama seperti yang tadi, digosok-gosok pelan-pelan sampai pembengkakannya hilang. Dari bawah ke atas biasanya, Mam. Dari bawah atas. Ya, seperti itu. Ya. Oke. Ini sampai dia kempes. sampai dia kempes. Iya, bisa diulang berkali-kali. Ini untuk yang di cervical atau di K2, 3, 4, 5 biasanya lebih ngepasnya ketika dilakukan yang namanya MRI. Di situ akan kelihatan gimana kasus saraf kejepit kalian, ya. Itu tadi ada beberapa titik yang bisa kalian coba di rumah untuk yang menderita saraf kejepit. Mungkin ini masih belum pas ya, karena masih baru pertama istri saya, dan ya bikin konten dadakan. Jadi biar karena banyak yang tanya, Mas, saraf kejepit itu gimana sih? Makanya saya bikin konten ini yang mudah-mudahan bisa sedikit membantu kalian dari titik-titik tadi yang Mas Angga ajarin untuk kalian terapkan di rumah. Mudah-mudahan bisa mengurangi keluhan pasien-pasien yang menderita saraf kejepit atau HNP. Ya syukur-syukur bisa nyembuhin lah pasien yang menderita saraf kejepit. Jadi mohon maaf karena memang ini dilakukan oleh bukan ahlinya, ya didadakan aja. Jadi istri saya suruh coba jadi terapis. Jadi mohon maaf kalau tadi mungkin ya gerakannya kaku, nggak seperti yang sering Mas Angga cepat untuk mengerjakan pasien. Jadi ini cuma sebatas contoh untuk kalian semuanya. Artinya meskipun kalian nggak punya keahlian seperti Mas Angga untuk ahli pengobatan itu, tapi kalian bisa untuk mencobanya di rumah. Dan titik-titik ini aman untuk kalian coba di rumah, karena titik-titik yang menurut Mas Angga ini masih bisa kalian terapkan meskipun kalian tidak punya keahlian seperti saya. Seperti itu ya, seperti istri saya nggak punya keahlian di totok saraf, tapi ketika saya ajari di beberapa titik dan titiknya betul, pada akhirnya kerasa sakit. Jadi saraf itu sebenarnya menurut saya ya, nggak tahu kalau menurut orang lain. Kalau saraf menurut saya ketika yang ditekan itu benar-benar inti sarafnya, kita akan ngerasa kesakitan tanpa harus mempunyai tenaga dalam. Tenaga dalam yang saya salurkan itu sebagai tambahan power. Jadi biar istri saya tidak terlalu banyak menggunakan tenaga untuk dirinya sendiri. Dengan adanya tenaga bantuan itu akan menambah power tekanan ketika menyentuh titik saraf itu. Ya. Jadi itu tadi yang saya coba, dan istri saya yang menerapi saya yang benar-benar sakit rasanya. Jadi mungkin bisa kalian coba juga di rumah beberapa titik tadi. Diulang video ini sampai video terakhir ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih bermanfaat lagi ketika kalian selesai terapi, kalian bikin ramuan teh jahe gulanya madu. Teh panas segelas tanpa gula, ambil jahe segini ya, parut, peres ke tehnya, ampasnya buang, kasih madu secukupnya, diminum 2 kali sehari, pagi dan malam. Itu untuk saraf kejepit, sakit pinggang, osteoporosis, tulang sendi, rematik, semua yang berhubungan dengan linu-linu. Oke? Terima kasih banyak yang udah nonton, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semuanya. Ya kan, Mas? Mudah-mudahan bisa ya jadi solusi lah untuk kalian semuanya dengan tabib anyar didikan Mas Angga Brajabuana. Oke?
Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kalian yang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mas Angga pamit, jangan lupa like dan share video ini karena berbagi informasi yang positif dan bermanfaat insya Allah akan menjadi keberkahan buat kita, dan orang yang membagikan juga akan mendapatkan keberkahan dan jadi pahala amal jariah buat kalian semuanya. Yang di YouTube jangan lupa like dan subscribe video ini. Oke, thank you. Kita pamit wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.